Oke, selesai guys. Oke, 3-0 teman-teman. 3-0 untuk Jar, Indonesia. jangan lupa Jar. Lumayan engap ya pertandingannya ya. Wah, Jadi Tom Hai itu. iya, Kayak ikan capeknya tuh. salmon ya. Betul. Merah. Sampai langsung merah kayak udang kata Bung Ropa tadi. Betul, sudah kayak udah babak pertama tuh dia udah capek. Kalau dari babak pertama dia nggak kasih di situ, wah makin enak dia main tuh sebenarnya. Udah capek duluan dari babak pertama dia. Tapi kita sepakat bahwa rotasi yang dilakukan ini terlambat. Ya. Iya kan? Nah, Atau gimana nih? mungkin juga udah diperkirakan, udah ditakar juga kapan gua harus melakukan perubahan ketika terjadi deadlock, kapan dimasukinnya gitu ya. Cuma kita yang nonton aja kan gregetan ya. Gregetan. Karena udah terlalu kelihatan nggak bisa ngapa-ngapain tim yang sebelumnya gitu kan. Cara masuk terlalu jauh. Cuk. Iya. Masuknya itu pemain-pemain mereka masih bagus tuh, mereka bisa dapat Iya. masuk tuh, bisa mengubah keadaan kan. Kalau enggak, aduh bahaya. Om, tapi kan dari 2 pertandingan ini artinya benang merahnya ketika the winning timnya diganti langsung Berubah. sistemnya berubah. Berubah pasti itu. Nah itu kita harus bisa berharap apa nih? Karena kayaknya nggak mungkin mengandalkan tim ini sampai nanti Final. final. Oh iya, itu dia. Karena memang kelihatan sekali lah tim ini yang selalu bisa membuatkan hasil yang bagus kan. Iya. Artinya bahwa maksudnya tuh harus ada gimana cara opsi yang berbeda sehingga nggak selalu ngandelin tim pemain-pemain yang ini gitu Benar. kan kayaknya. Nah di proses yang sekarang sedang berjalan ini harus ada pemain-pemain yang show up ya, harus mereka tunjukin kayak misalnya Egy kan, ini kan pemain kedua juga sebetulnya, tapi begitu di laga ini kelihatan nih Egy ada pengaruhnya gitu, dia masuk, dia membuat koneksi yang baik sama Tom Hai, terus ada bola-bola dia ke Mitchell Baker, itu yang kita harapin ada pemain-pemain yang kayak begitu, sehingga nanti di game-game yang lebih ketat lagi kita nggak kesulitan untuk cari game changer gitu loh. Nggak selalu mengandalkan formasi ataupun juga komposisi pemain utama terus, ya kan gitu maksudnya. Tapi ini kan sudah agak berbeda nih Glenn, kau bisa melihat. Sudah ada Ragnar kan tidak main lawan Kamboja sama sekali. Betul. Jadi dengan ada dia kan ada opsi lainnya bisa ada di depan ya. Pembedanya lah. Pembedanya, dan di kiri kita jadi kuat dengan Ragnar ada, dengan Doniti ada kan jadi bagus. Nah Egy juga kan Iya. bisa menjadi solusi karena Egy bukan pemain utama ketika lawan Kamboja. Iya. Iya kan? Betul. Ini belum Marcelino kan main kan? Iya. Ya masih ada Belum, Tino belum juga. ada Marcelino, kita masih punya Marcelino kan. Artinya kita juga masih ada Sadil kan, masih ada Beckham walaupun mereka mungkin main sebagai super sub, tapi ya oke lah untuk saat ini. Mahal golnya ya. Mahal nih Tom Hai. Wih, PJKA tuh ya. Pojok kanan kiri- atas. Iya pojok kiri atas. Oh, kiri golnya. atas. Tuh, Tadi kan sebetulnya kalau lihat dari starting 11 yang diturunkan Herdman, banyaknya rotasinya di lini belakang dan juga kiper kan. Betul. Dan itu ternyata sangat berpengaruh ketika kita tadi lihat bagaimana seorang Shane dan juga Sandy Walsh dimainkan. Yes. Secara ofensif kita mendapatkan pemain ekstra di depan. Betul. Nah itu tadi yang kita bahas sebelumnya. Ini harusnya kan pemain-pemain yang karakternya ataupun juga posisinya sebagai center back tapi punya karakter ofensif itu yang diturunin supaya irama permainan jadi lebih hidup, nggak statis, nggak monoton, main aman gitu ya, tapi lebih berani ngambil risiko, tapi kita punya kesempatan untuk lebih eksplosif. Maka begitu masuknya duet itu, Sen Patinama sama Sandi kan, Sandi. mereka lebih sibuk bukan berada di belakang loh, mereka di depan. Betul. Tapi ada resiko karena kita depannya tetap nggak ada pemain yang model kayak Donitri, kayak Ragnar yang bisa membuat permainan menusuk. Tetap aja begitu kita kena serangan balik, Diajak lari. bapak-bapak tua itu yang ngejar. Karena Sandy Walsh sama Sennya udah di depan gitu loh. Tapi kalau udah begitu Ragnar masuk, Donitri masuk, ini kan mereka superior ya. Kalau untuk bermain di samping tuh, baru kita agak aman tuh. Mereka untuk buat mereka mau intercept, kemudian mau lawan ya, mau counter press, kita nggak sempat lagi, mati di situ soalnya. Kita memang nggak berkembang di babak pertama dengan ada Brian dan juga dengan Wahyu kan. Iya, Nah, iya, mereka iya. tidak bermain seperti Sandi dan juga dengan Shane. Betul. Karena secara ini juga pemainnya beda kali ya, Mas? Oh iya beda. Ya karakter. Sifat Karakter beda. beda sekali. Karena mereka tidak terbiasa kan Brian sama Wahyu ini untuk bisa membeli serangan dari bawah untuk maju. Nah Sain sama Sandi itu sudah terbiasa karena mereka fullback. Iya. Yang biasanya untuk bisa mendukung Naik, serangan. betul. Tugas mereka mendukung serangan. Jadi ketika mereka berdua masuk itu jauh lebih bagus. Dan satu lagi yang lebih enak. Karena passing mereka tuh jarang untuk meleset kan. Iya, betul. Betul, pastinya Kelihatan akurat sekali ya. ada pemain lokal kita dengan mereka. Lihat saja mereka bermain di belakang tadi 15 menit terakhir. Berani untuk kasih bola-bola pendek. Iya, Di antara mereka berlima kan main. Jadi itu yang bagus. Precise. Iya. Dan Tom Hai Tom Hai berada kembali ke dalam tengah kan, posisinya, posisinya iya. dia kan. Posisi yang pas. Yang tidak dia dapatkan di babak pertama itu. Iya, Jadi tadi- kan lebih bagus kan di babak pertama. Bagaimana kasih bolanya kan. Kita butuh pemain seperti Tom Hai yang passingnya bagus, kasih bolanya. Tapi memang tadi sih babak pertama kita terkejut juga ya, Tom Hai taruh di samping. makanya Itu bingung. itu Eksperimental banget itu. Eksperimental. Dan nggak jalan, main kita nggak jalan. Ini mau kemana Nggak sih jalan. arahnya nih kayak gitu Iya, ya. nggak jalan. Udah gitu dari apa istilahnya di Glenn?
redundant ya sama tim Gepens. Iya, tim Gepens. Iya. Ada di kiri. Double. Dan Jadi double. udah di Danden nggak ada koneksi antara dua itu. Iya. Karena jarang main bareng juga kali ya, jadi ngaruh ya. Pernah malah. Iya. Pertama ya bener. Oh, gitu. Itu harusnya biasanya kalau di main di Indonesia atau di Pakansari terus banyak media dari Indonesia terus langsung ditanya tuh kenapa Tom Hai main di pertama coach atau di kiri coach, itu langsung ditanya pasti dicecar tuh. Iya. Apa pembenarannya coba? Apa? Kalau dari analisa Om Ropan sama Om Yuki, kenapa Tom Hai coba di kiri? Saya pikir kita nggak tahu kalau memang seperti tapi itu kan maunya mungkin dari pelatih kan, tidak mungkin dia akan bergeser ke kiri kalau tanpa ada instruksi dari pelatih. Iya. Tidak mungkin serta-merta bahwa Tom langsung ambil di kiri, pasti sudah ada dari awal lu bermain agak ke kiri coba untuk di sini. Tapi kan itu sebenarnya bukan posisi dia yang sebenarnya. Iya. Tidak jalan main kita kalau Tom bermain di situ. Iya, maksudnya tuh pembenaran itu apa yang bisa dijustifikasi Dijustifikasi. dengan keputusan dari John Hetman menempatkan Tom Hai di kiri. Kalau gue Tidak bisa pribadi, dibenarkan tuh Sub. Kalau saya tidak bisa dibenarkan itu. Iya kan? Gitu. kalau gue pikir kayaknya si John Hetman ingin coba meremot permainan dari samping. Karena mungkin dengan mempertimbangkan bahwa Timur Leste ini mainnya keras dan Tom Hai pasti udah di marker. Kalau di tengah dihajar Kalau di tengah dan ternyata kan kartu merahnya ngajar dia juga nih. 2 kali lah. 2 kali ngajar dia juga. Jadi emang itu sepertinya antisipasi ditaruh di samping. Ternyata ada harga yang harus dibayar. Kitanya jadi deadlock, nggak deadlock, jalan. babak pertama benar. Chemistry-nya macet gitu. Atau mungkin nggak ya ngasih umpan-umpan bola-bola inverted Becker. ke Becker karena dia kan kaki kanan kan. Iya. Jadi boleh masuk ya. Boleh masuk. Inverted ya. Cuman akhirnya Becker jadi lonely gitu, sendirian dia. Nggak ada yang second ball-nya nggak ada. Kalau nggak bisa diterima itu. Dia bermain di kiri susah tuh Glenn. Dia sudah pasti biar di tengah. Dia mau dihajar apapun tapi dia posisi dia itu akan jauh lebih bagus di tengah daripada dia bermain di Lebih kiri. bagus, lebih dekat sama Akan sangat lebih striker bagus. sih. Karena Tom Hai itu tidak pernah bermain di sayap. Kemana-mana di klub dia juga di awal mau di Almeria dia tetap di tengah. Nggak pernah dia bergeser ke sayap kiri atau kanan. Makanya tadi pertama kali dia bermain di sini. Tapi sebenarnya di Persib tuh mainnya agak freestyle Om. Tom Hai nggak selalu di tengah. Dia Tapi kan kadang-kadang nggak saklek di kiri dia. Tadi Iya, ya, betul tadi saklek juga. banget sih Om. Iya. Cuma kalau di tadi ya. Persib kan banyak pemainnya bermain di sayap bagus-bagus kan. Ada Beckham bisa bermain, Berginho bisa main di sana, Julian Ya, Barros, Eliano juga di kiri ya? Eliano bisa masuk. Ya. Dia bisa sekali-sekali ke situ tapi yang penting posisi dia di tengah. Kalau tadi 45 menit semua di kiri dia. Jarang ke tengah. Oh, sorry Iya nih, kita potong. Jadi kita pertama sekarang ya. Pertama. Oh pertama. Di atas di atas Singapura. Sekarang kita selisih golnya lebih bagus. Selisih Kita lebih gol bagus dari 7. Singapura, iya. Selisih gol 7 Singapura. Kita kan 3. memasukkan 8, kemasukan 1. Betul. Tapi artinya Tom Hai man of the match like ya? Boleh, bagus. Bagus ya. Dia 1 assist dan 1 gol berarti. Iya. 1 gol. Tapi jangan ini. Donitri juga bagus. Iya. 2 assist. Enggak artinya kan kalau Gol pertama kan dari biasanya kalau man of Sain the dia, dia. iya, kalau man Dari of the Mitch match, juga man of the match itu biasanya dinilai pertama dari kontribusi apa namanya terhadap gol, terus kedua lamanya dia di bermain. lapangan. 90 menit dan dia 90 menit ya. Don itu bagus, tapi kan dia cuma main babak kedua doang. Betul. Ini untuk kedua kali loh, Cup. Dia bermain 90 menit. Iya, luar Jangan biasa. loh, luar biasa loh. Ini juga ada kekhawatiran juga nih kalau Tom Hai kenapa-napa nggak bisa main, waduh ngeri juga ya. Itu Lawan Vietnam agak bahaya makanya kebugarannya nih. dan lu cukup yakin nggak dengan fisiknya Tom Hai yang selama ini kita mungkin menyoroti itu tapi akhirnya mungkin ada perbaikan di AFF kali ini, tapi kita ingat ini AFF yang kalau kita sampai final masih sampai akhir Agustus. Iya, iya. Iya. Intensitasnya akan sangat tinggi nih. Kalau semifinal ya. Sampai final. Kalau dia pasti main lawan Vietnam. Kalau kita aman menang paling tidak 1-0 aja, dia pasti diistirahatkan lawan Singapura. Karena udah aman dong, Cup. Iya, 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 iya. Udah 9 poin, udah aman untuk bisa lolos kan. Jadi makanya dia pasti akan dipasang Glenn untuk melawan ini. Karena kalau nggak ada dia lawan Vietnam berat kita. Bahaya. Ketika dia diistirahatkan siapa yang bisa menggantikan Om? Karena kita kayak udah sepakat dengan analisa kita ini bahwa Tom Hai ini benar-benar jantungnya serangan kita. Iya bermain tetap aja dengan 2 Ivar sama Clock. Klok aja di sana bermain itu. Tinggal mau tambah 1 lagi tergantung Jadi John Hetman. cara mainnya akan berbeda. Pasti akan berbeda. Karena nggak secara karakter nggak ada yang bisa ganti Tom Hai. Iya, nggak bisa. Egi? Nggak bisa ya? Mungkin Egi taruh di situ, Susah, tapi bukan karakternya seperti Tom. Jenner bisa, susah, bisa Jenner. main kombinasi-kombinasi Ini box to pendek. box kan. Beda karakter sama Jenner ya. Beda. Jadi lebih bertahan mungkin saja ya Jordi sebagai gelandang yang lebih bertahan. Iya, bisa. Ya kan? Kembalikan Rido di tengah, Sain sama Sandi. Iya. Ya kan? Jordi taruh di situ untuk lebih bertahan. Nah, Klok sama Bisa. DMF Jordi bagus tuh dia. Jenner. Jenner. Nah, itu lebih oke. Gitu. Di saat bermain lawan Singapura. Iya. Gitu misalnya. Kalau Dan Ragnar akhirnya tadi diberikan kesempatan, akhirnya juga influence-nya nyata ya. Nyata.
Ragnar terus Egy ya kelihatan Egy, mereka ya. langsung ngecun ya dengan irama permainan. Doni Egis yang pertama langsung Iya, ngasih Egy itu langsung lumayan. bisa dapat link up yang bagus sama Tom Hai sama Mitch Baker. Terus masuk ke Ragnar juga makin menghidupkan sisi kiri yang kemarin yang tadi agak kering ya. Karena Gapers doang nih yang Tidak pertama banyak kreativitas. sama Eliano juga tadi agak lumayan muncul di babak kedua ketika bola-bola itu sama Sandy Walsh dia bisa main kombinasi. Ini golnya bagus nih. Ini kan Doni kasih kan, jadi Doni 2 assist tuh. Bayangin dia cuma masuk dalam 20 menit Tapi tapi kredit kasih 2 poinnya assist. ke Tom Hai. Tom Hai yang kasih, iya. Iya, langsung ke situ bolanya tuh. Betul. Dari sisi pertahanan ada evaluasi Om untuk match kali ini? Wah, sangat banget ya. Artinya di babak pertama kita bisa lihat bahwa karakter pemain pelapis bertahan kita itu nggak cukup ya untuk bisa masuk ke dalam skema permainan yang diinginkan oleh John Hartman. Kelihatan mereka agak statis, agak kaku lah ya, kurang ofensif, terlalu bermain aman. Berbeda dengan pemain-pemain bertahan inti yang kemudian diturunkan seperti Sandy Walsh, Saint Patinama, mereka punya pengalaman yang memang berbeda sehingga mereka punya keberanian juga bermain lebih ke dalam. Tadi terbukti ya di babak kedua ada perbedaan juga dengan keduanya masuk. Kita menjadi lebih hidup lagi permainannya nggak Lebih kaku fluid ya. lah, lebih fluid, lebih enak Nggak main. kaku. Babak pertama tuh kaku, jadi Bener. stay aja di situ. Wah di situ si Dan bingung. Brian Fatari di situ. Iya, kurang variasi gitu loh. Dan kalau bicara pertahanan saya pikir ini 3 yang tadi dimainkan nggak mungkin lah dimainkan lagi lawan Vietnam atau lawan Iya, Singapura. Harusnya 3 yang starting 11 Nggak pertama. mungkin, iya. Kita kacau nanti kalau main kalau 3 itu main bahaya kita kalah bisa. Gue yakin sih lawan Vietnam nanti Lawan Vietnam kembali ke Rido, Rido, Sein Sandi sama Sandi. Sein. Betul. Iya. Itu bisa ada. Dan apa namanya? Tengahnya pakem aja di situ ya 3 tadi ya. Iya. Clock, Hai dan Jenner. Jenner. Vietnam. Iya. Lalu tapi tinggal tambah satu lagi kan di pinggir kan Donny Tree bisa masuk di situ kan. oh ya dikit. Cuman Atau Jenner sama tadi Beckham ya, agak bisa meragukan tadi Jenner dengan kondisi atau kebugaran fisik tadi beberapa kali dia. Iya. Tapi semoga baik-baik aja. Semoga ya recovery dia cepat karena dia sama- tidak cedera kan. Betul Pan, mungkin kita sepakat ya. Tadi kita lihat ya bagaimana gestur pemain-pemain yang sepanjang 90 menit dipertahankan itu kan kelihatan udah mulai capek. Capek. Padahal kan masih ada cadangan yang nggak kalah gitu untuk kompetitifnya kalau dikasih kesempatan sambil berharap pemain-pemain yang tadi capek itu bisa sedikit agak take a rest. Tapi kan enggak tuh, padahal masih ada Kadek ya. Kadek masih ada. Kan bisa buat rollingan gitu maksudnya ya. Si kuotanya udah habis belum tadi? Masih ada satu Masih setahu ada gua. ya. Kan tadi Wahyu, Brian, Brian, Gian, apa sih? Gapens. Tim Gapen. Pens, terus siapa? Hanan. Hanan. Siapa lagi satu? Udah. Udah nggak ada kan? Udah ya? Clock. Clock. Oh, Clock, 5. iya. 5. Udah 5 sudah Habis. selesai. Oh makanya tadi Jenner dia dipasang Makanya di Jenner pinggir. habis Luar. dia. Oh karena Biar dia bolanya berada di kiri. udah nggak ada pergantian. Iya udah gak ada pergantian. Makanya Jenner tadi nggak mau lari kan dia ketawa. Ya dikasih dapat bola kasih aja, dapat bola kasih aja kan. Oke, ini next hari Senin berarti recovery-nya baru cuman ada hari Sabtu Minggu 2 hari. Ya. Kayaknya akan langsung kembali ke Indonesia kan? Ya langsung. Harusnya. Ya langsung. Dan Vietnam. langsung. Betul, dan Vietnam kemarin udah ngalahin Timor Leste 7-0. Ya. Dan kita akan melawan Singapura nih. Ini belum Nanti belum malam. main nanti malam. Jam 19 ya. Melihat Vietnam peluangnya seperti apa dengan squad ini? Kalau bicara Vietnam dengan skuad ini melawan Singapura, memang pertandingan yang ramai tapi ini main di Vietnam, saya pikir sebagai juara bertahan, kedalaman juga mereka oke, mereka bisa menang melawan Singapura. Tapi lawan kita nanti di hari Senin. Ya kita menang dong. Kita harus menang loh. Tapi kedalaman squad kita mampu nggak gitu dalam Vietnam? Bisa. Vietnam lumayan superior loh. Dengan kayak seperti tadi bermain di Pakansari kita bisa. Pemain diaspora Yang lumayan penting superior. bagi John Herman jangan main-main lagi. Pengalaman tadi kan sudah evaluasi, lihat coba dengan menggantikan begitu kan rusak main kita. Ya kan? Tapi dia mesti kembalikan the winning teamnya seperti tadi di babak kedua atau lawan Kamboja. Kita akan aman. Seperti itu akan bermain. Kita kan butuh 1-0 aja, nggak usah banyak-banyak kan lawan Vietnam kan. Menang lolos sudah pasti juara grup kita. Apalagi kalau Singapura kalah lawan Vietnam nanti kan. Itu aja saya pikir. Jadi yang penting tuh John Hartman jangan lagi eksperimen. Ya nggak boleh, jangan lagi. Terus kita tahu ya Vietnam itu siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, Vietnam adalah Vietnam. Pemain yang punya mentalitas bertarung luar biasa, punya disiplin yang main juga sangat kuat gitu ya. Organisasinya juga sangat solid. Jadi nggak gampang lah kita lawan Vietnam. Jadi ya bener kata Ropan tadi, yang penting menang, nggak usah. Makan gue malah menafikan cara main udah Glenn. Yang penting lu menang, bukan how to you play tapi how to you win. Bagaimanapun caranya. Karena ini turnamen bro, turnamen tuh udah jangan mikirin cara main, gimana cara menang. Kalau mainnya agak membosankan tapi taktikalnya bagus, on point, ambil itu. Dari bola-bola mati pun menang. Iya, Apa-apa. bola-bola mati pun ya halal aja kan gitu. Iya benar.
Berarti Arsenal juara halal kan? Halal aja. Halal ya. Kok lari ke Arsenal aja? Nggak tahu makanya. Kok tiba-tiba ke sana? Pengen banget dibahas kayaknya nih beberapa nih. Vietnam seperti apa sih Om? Kekuatannya memang tim yang masih Iya, calon juara. masih lah Ya, tetap iya lah. dong. Masih lah. Masih lah. Gue sih nggak bongkar satu-satu ya, tapi kan tadi Ropan sempat sebutin di awal ya, mereka juga punya banyak main naturalisasi juga Naturalisasi. kan. Dan itu ngebus mereka punya kekuatan juga kan. Iya, Rafaelson, Nguyen. Rafael Dari yang depan Brasil tuh. ada dari Brasil Ya tahun kan, itu. Brasil. ada Henrio yang bikin 2 gol ke gawang Vietnam. Ya kan Rafaelson bagus. Ada juga satu lagi dari Brasil tuh. Yang Tiga. nomor 10 sama nomor 9-nya tuh itu yang paling baik. Bagus dan semua ada di depan loh. Iya, Pemain depan. yang Kidal tuh gaya mainnya Belum kayak lagi. ini. Tyrone Del Pino. Oh, Gaya main yang nomor 10. Nguyen Din Bah kan. Nguyen Quan Hai. Waduh. Kwang Hai itu pemain-pemain Kwang Hai. yang Kidal kecil ya. Glenn udah ketawa-tawa. Iya, bahaya. keluarga Ben. Nguyen semua. Yang Nguyen yang nomor 5 itu juga udah baik lagi. Yang kasar itu. Don juga. Van Hau. Don Van Ya, Hal. Van Hal. Yang nyikat Evan Dimas dulu kan. Mas dulu. Oh, balik lagi dia. Udah baik Main lagi dia, dia. main. Sempat ACL kemarin ya? ACL tapi udah pulih lagi, udah main full sekarang. Nah, nanti dia ditugasin hajar Tom Hai. Sup. Pasti. Enggak, dia di Hayat. kiri. Hajar Eliano jangan-jangan. Iya. Terus Vietnam itu dia nakalnya nakal smart gitu loh. Betul. Nggak nakal brutal kayak Nggak kayak model Timor Timor Leste. Leste. Itu yang bahaya kita. Dia bisa cari, makanya kalau nggak ada VAR ngeri-ngeri sedap juga sih. Nah, ini makanya. Karena suka jahil, suka kasar. Nah, wasit juga menentukan juga itu. Iya, gitu. Ya untungnya kita main di sini gitu. Jadi nggak ada alasan tuh kalah mental. Iya, betul itu. Kalau di main sini di ya kita Pakansari. harus lebih galak sebenarnya. Harga mati menang main di Pakansari masa sih nggak bisa. Dan penentuannya nanti berarti Vietnam ya, salah satu yang menentukan Vietnam. kita Ya, Vietnam. semifinal atau enggak. Iya. Dan benar kata Bung Ropan tadi kalau kita menang lawan Vietnam, Singapura seenggaknya kita masih bisa agak Tom Hai nggak usah main. iya, masih bisa Nggak usah agak main. pendinginan lah. Iya. 9 poin udah di atas sudah kita. Gitu Cuman kan. hanya melihat bagaimana grup sebelah. Ya. Yang mana Thailand sama Malaysia kayak yang paling. Kalau kita juara grup Malaysia lah kita ketemu kan. Tapi Iya, belum tentu kalau Malaysia kalahin Thailand, kita ketemu Thailand. Tapi kalau di semifinal udah sama-sama berat mau siapapun. Nggak usah pilih-pilih lah. Nggak usah pilih-pilih. Siapapun hajar. Karena semua udah teruji Semua kan udah, lewat iya. fase-fase berat. Iya. Oke, cukup. Oke, Terima kasih siap. banyak. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, Sama-sama. Om Ropan, Om Yuke, Ini- kita akan ini bertemu tawar lagi di rasa hari manis ini. Senin. Kita akan live reaction lagi Indonesia melawan Vietnam malam ya kalau nggak salah. Lu Malam. Senin masuk libur. Gue libur. Berarti nanti gua minta si Putu Putu bagus. Buat main Om Ropan datang. Senin ya? Sini ya. Senin. Iya. Om Yuke Ini- lawan Singapura. Glenn, ini teh tawar jadi manis nih kok. Waduh, Karena kita menang. Oh gitu ya? Sama tadi martabak kan jadi Oh, enak gitu. karena Jadi kita enak menang. Tadi kan pahit. Buat teman-teman, abis ini timnas Indonesia udah selesai, udah menang 3-0 dari Timor Leste. Akan ada pilihan presiden antara Persib dan juga Timnas Lovers. Kalian bisa nonton lanjut di Indosiar dan juga di video. Terima kasih teman-teman yang udah ramein kolom komentar, seru banget hari ini. Dan juga teman di video, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di hari Senin. Saya pamit dan juga Siap. Siap. teman-teman. Terima kasih Om. Makasih. Makasih. Siap. Terima kasih. Keren. Mat-